Jangan berkelahi lagi. Cepat kemasi barang-barangmu. Turunlah dari gunung ini. Guru, Sudahlah. Bukankah kamu selalu ingin turun gunung untuk berkumpul dengan istri dan anakmu sebagai gurumu? Aku mengizinkannya. terima kasih guru. Murid akan pulang sekarang. Pergilah. Bocah ini, 5 tahun yang lalu, saat aku menemukannya di kaki gunung, dia bahkan tidak bisa memegang tongkat dengan stabil. Tapi baru 5 tahun ini, bahkan aku, gurunya, sudah tidak bisa mengalahkannya lagi. Kebetulan antinatiannya musnah. Justru cocok dengan jalan ilmu 36 jurus penakluk naga. Ilmu tongkat ini memang pantas disebut murid terakhirku. Pergilah, carilah majikan. One King, Xiaotang. Apakah kalian masih menungguku? Kakak Feng, cuaca dingin. Minumlah semangkuk sup panas sebelum pergi. Ayah, hari ini ulang tahunku. Kamu tidak boleh pulang terlambat. Ayah akan mencarikanmu hadiah terbaik untuk dibawa pulang. Bagaimana? Fei, Tak disangka, perpisahan hari itu ternyata sudah 5 tahun lamanya. Murid, gurumu tiba-tiba teringat, kamu belum memiliki senjata untuk membela diri. Khusus kuberikan padamu sebatang tongkat api. Jika kamu kalah berkelahi di luar, jangan sampai menyebut nama gurumu, ya. Murid akan mengingat pesan guru. Su Insnan Ming. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian mengeroyok yang lemah itu bukan keahlian sejati. Keahlian membunuhmu itulah keahlian. Berhenti. Kakak Ipa, Zaman sekarang memang sudah kacau. Seorang tukang masak yang antinatiannya musnah, membawa tongkat api, berani ikut campur urusan kami, berani Sewli. Kakak Ipar memang tidak mahir bela diri. Sekarang, Lihatlah, bahkan antinatiannya sudah musnah. aku tidak bisa melibatkannya lagi. Dia hanya orang yang lewat. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Lepasin dia. Pergi, sudah datang ke sini, tinggalkan nyawamu. Jangan ada yang berharap bisa pergi, serang. Ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Matilah kau. Gumes salin stempel. Aku izinkan kalian bergerak. Apa? Si sampah ini masih ingin menyelamatkan orang? Jangan banyak bicara. Pas. Terjatuh hanya dengan sekali pukul tongkat. Lari, cepat lari. Aduh. Aku ternyata tidak mati. Kamu memang beruntung, bangunlah. Kakak Ipar. Kemudian di mana Zhang Hu dan anak buahnya? Bagaimana kita bisa lolos? Mereka tiba-tiba menerima surat merpati dan buru-buru menarik pasukan. Aku langsung menarikmu keluar. Coba itu saya. Memangnya mau bagaimana lagi? Iya juga. Mereka itu memang kejam sekali. Aku saja tidak tahan. Tidak mungkin kau yang mengusir mereka, kan? Udahlah. Lupakan saja. Kakak Ipar, ikutlah aku pulang ke perguruan. Kakak perempuanku dan Xiaotang pasti sangat senang melihatmu. Ada dari gunaku. Mas namanya.
Kalian pada ngapain berkerumun di sini? Wah, Young Master Su. Chen Lei, kepala muda Biro Pengawalan Dawei, datang melamar kakakmu. Kamu belum tahu. Mika, apa melamar? Hari ini aku Chen Lei dengan membawa hadiah lamaran datang secara resmi untuk meminang putri tertua keluarga Su, Su Wangking. Keponakan Chen, kamu sungguh baik hati. Tunggu dulu. Kakak Feng, Suami sahnya masih hidup. Beraninya kau datang melamar. Xiao Ling Feng, kau belum mati. 5 tahun lalu kau serang aku diam-diam, lalu melemparku ke jurang. Tak disangka aku masih bisa hidup dan kembali. 5 tahun lalu itu karena kemampuanmu kalah. Waktu itu kalau bukan karena kau ngotot merayu Wan Qing, jadi menantu yang masuk keluarga Su, seharusnya kau sudah mati dari dulu. Xiao Ling Feng, sudah 5 tahun berlalu. Kau tidak hanya tidak berkembang, tapi juga anting Tianaga musnah. Kalau aku jadi kau, lebih baik membenturkan kepala sampai mati daripada kembali ke keluarga Su. Selama ini kau di luar, jangan-jangan cuma jadi pelayan yang nyulut api ya? Makanya bawa tongkat kayu bakar. Mau ngapain? Wan Qing, aku sudah kembali. Keluarga Su sudah menganggapmu mati 5 tahun lalu. Sekarang, putriku akan menikah dengan Tuan Besar Chen, Shao Lingfeng. Kalau kau masih punya harga diri, pergilah sekarang. Betul. Wan Qing sudah menerima lamaranku. Sekarang dia adalah nyonya muda keluarga Chen. Denganmu, tidak akan ada hubungan lagi. Wan Qing, aku tidak mau dengar kata mereka. Aku hanya mau dengar katamu. Wan Qing, Pilih aku atau dia. Ini pada lu di village? Antara tukang sulut api yang anting Tianaga musnah dengan pewaris kepala pengawal, orang bodoh pun tahu harus pilih yang mana. Wan Qing, Buat apa berurusan dengan sampah? Is D&D. kemarilah. Maafkan aku. Wan Qing adalah putri dari dojo keluarga Su. Bagaimana mungkin dia memilihmu, si sampah tukang api ini? Wan Qing, ini pilihanmu. Tuan Chen, aku ingin bicara dengannya sendirian. Baiklah. Wan Qing, ini tanda cinta kita. Kamu masih ingat? Kamu bilang ini? Kamu masih menyimpannya. Aku tahu hatimu masih ada aku. Kecuali salju turun di bulan Juli, sungai mengalir terbalik, matahari dan bulan bersinar bersama. Sedan giok ini kembali ke tanganku sendiri. Kalau tidak, antara kita tidak akan mungkin lagi selamanya. Kenapa? Beri aku alasan. Karena Xiao Tang sudah meninggal. Apa? 2 tahun lalu dia sakit parah. Setiap hari demam memanggil ayah. Aku terus menunggumu. Aku menunggumu malam demi malam. Kamu? Bahkan bayanganmu pun tidak kelihatan. Aku waktu itu dikhianati Chen Lei. Kini Xiao Tang sudah pergi 2 tahun. Aku sudah susah payah mengeluarkanmu dari hatiku, sedikit demi sedikit. Sekarang kamu tiba-tiba muncul lagi, menyuruhku berpura-pura seperti tidak ada yang pernah terjadi, dan terus mencintaimu. Atas dasar apa? Mulai hari ini aku, Su Wangking, secara resmi menceraikanmu. Surat cerai ini, kamu simpan baik-baik. Mulai sekarang, kamu dan aku Dan coba lupa ke Su. berpisah dan selesai. Baik sekali. Mulai hari ini,
Aku, Xiao Lingfeng, dan Su Wanqing dan keluarga Su tidak ada hubungan lagi. Keluarga Su hidup atau mati, tidak ada urusannya denganku. Menantu yang baik. 3 hari yang lalu, keluarga Zhang mengirimkan tantangan hidup mati kepada kita. Target mereka adalah keluarga Su dan gelar dojo nomor 1 di dunia. Wu Ming juga terluka. Kali ini keluarga Su hanya bisa mengandalkanmu. Bapak mertua, selama Chen Lei masih ada, keluarga Zhang itu pasti tidak akan mendapat keuntungan sedikit pun. Bias. Mengganti menantu yang tidak berguna itu dengan menantu yang bisa diandalkan ini. Transaksi ini sangat menguntungkan. Guru, batu uji kekuatan di belakang gunung hancur. Apa? Guru lihatlah. Batu uji ini, bahkan jika dihajar sekuat tenaga oleh juara pertama Senarai Jawara Seni mempertahankan Dri, dengan segenap kekuatan, hanya akan meninggalkan bekas sedalam 1 inci. Bagaimana bisa hancur seperti ini? Mungkinkah ada orang hebat atau senior yang lewat dan melakukannya begitu saja? Orang ini pasti adalah ahli bela diri langka yang luar biasa. Jika kita bisa meminta bantuan orang hebat ini, keluarga Su pasti akan memiliki perubahan baru. Lalu apa lagi yang perlu dikhawatirkan dari pertarungan hidup mati dengan keluarga Zhang? Nona, bukankah Nona selalu merindukan suami muda? Mengapa? Pertarungan hidup mati dengan keluarga Zhang akan terjadi hari ini. 3 hari lagi. Keluarga Hao dan keluarga Su akan bertarung hidup mati. Pemenangnya akan menjadi dojo nomor 1 di dunia BC. Yang kalah akan dihapus dari dunia persilatan silat. Wu Ming terluka parah. Ayah sudah tua, tidak ada murid yang bisa bertarung. Keluarga Su sekarang hanyalah daging di talenan. Jika Feng Ge kembali, hanya akan menambah 1 orang yang mati sia-sia untuk keluarga Su. Tapi Chen Lei, mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan keluarga Su. Tapi Nona, sudahlah. Aku menyuruhmu menyembunyikan Xiao Tang dulu. Bagaimana kabarnya? Nona, tenang saja. Tempat itu sangat aman. Orang-orang keluarga Zhang pasti tidak akan menemukannya. Kamu bilang Xiao Tang sudah mati, tapi kenapa di rumah lamanya ada pakaian yang baru dicuci, dan di atas meja ada potretku? Itu hanya barang-barang lama yang tidak mau kubincangkan. Aku tidak percaya. Kamar itu terasa ada aura kehidupan. Jika tidak ada yang tinggal selama 2 tahun, seharusnya tidak seperti itu. Wanqing, aku bukan bodoh. Baik kamu sedang mengalami kesulitan, katakan padaku. Baik. Dulu saat kita menikah, kita berjanji akan bersama-sama menghadapi segalanya. Kamu lupa. Sebenarnya, Keluarga Su keluarlah dan mati. Keluarga Su keluar dan hadapi ajalmu. keluarga Zhang datang. Kakak Feng harus segera pergi dari sini. Apa yang mau kamu katakan tadi? Tidak ada apa-apa, kamu terlalu banyak berpikir. Kamar itu sekarang disediakan untuk anak Chen Lei tinggal. Chen Lei? Anaknya? Dengan baik-baik, aku sudah menceraikanmu. Orang yang harus berbagi suka dan duka denganku adalah Chen Lei. Keluarga Su juga tidak berhutang apa-apa padamu. Jangan terus-terusan nempel di sini. Syah, dia nak awis. Injili halus lagi. Chen Lei, lagi-lagi Chen Lei. Aku ingin lihat apakah Chen Lei ini bisa melindungi keluargamu, keluarga Su. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Xiao Lingfeng, bukannya aku suruh kamu langsung pergi lewat pintu belakang? Seorang yang energi tiannya musnah. Cuma budak tukang api, malah buru-buru cari mati. Apa dojo keluarga Su sudah kehabisan orang, aku sudah menunggu lama. Wah, sungguh pertunjukan yang besar. Waktunya belum tiba. Kamu, anak muda, sudah tidak menghargai aturan seperti ini. Aturan?
Kalian orang-orang keluarga Su keluar dari halaman ini dengan merangkak hidup-hidup baru bicara soal aturan denganku. Tidak terlambat. Zhang Tiangang, kamu keterlaluan. Hari ini yang meninggalkan halaman keluarga Su ini hanya mayat atau orang-orang keluarga Zhang. Kamu... Untuk saya menghadapi ikat kecil keluarga Su ini, anakmu sendiri sudah cukup. Siapa yang coba Lino berasuh? Zhang Ziba, peringkat 15 di senarai juara seni, mempertahankan diri. Di dojo, King. Kakak senior paling hebat. Baru peringkat 35. Apalagi sekarang dia terluka. Jadi dia peringkat 15 di senarai juara. Siapa yang mau maju cari mati? Bagaimana? Apa kalian dojo nomor 1 di dunia ini? Sekarang cuma sisa mulut yang keras saja. Aku yang maju. Bagus. Baru ronde pertama udah tumbang. That's parade dari perguruan terbaik di dunia. Zhang Ziba sehebat itu, kakak kedua kan yang paling jago di perguruan kita selain kakak pertama, kok bisa kalah? Zhang Ziba serangan tongkatnya lurus, tapi tarikannya lambat. Nggak ada yang istimewa. Kakak ipar kok bisa tahu? Budak tukang kayu bakar, berani ngomongin ilmu tongkat. Kayu di tanganmu itu namanya kayu bakar, bukan tongkat. Xiao Lingfeng, ini arena pertarungan, bukan dapur. Bukan tempatmu buat bikin ribut. Xiao Lingfeng. Jangan-jangan kamu kira arena tarung hidup mati ini sama kayak masak di dapur. Cukup. Zhang Ziba, kamu belum menang. Kalau gitu, saya harus hancurkan orang kalian. Yo, lain. Tongkat berduri Zhang Ziba terlalu berat. Semua jurusnya mengandalkan tenaga kasar. Serangannya memang ganas, tapi memang nggak cepat. Mata kakak ipar kok jadi tajam banget? Adik kedua, serang bahu kanannya. Dia punya cedera lama di sana. Madi yang tajam. Memang pantas jadi pemimpin muda dari Longman Escort. Itu jelas-jelas kelemahan yang sengaja diperlihatkan. Cuma Chen Lei si bodoh yang percaya. Diam, simpan rasa irimu. Kamu si sampah ngerti apa? Ayah. Sudahlah. Kakiku, kakak ipar, kamu nggak apa-apa atau apa nih awak? Nggak apa-apa. Dulu waktu aku memotong kayu dan mengangkut air, setiap 3 kali tebas, tenagaku habis. Di tebasan keempat, aku udah lemas. Kapak itu selalu jatuh di kaki kiriku. Hari ini aku nggak motong kayu atau angkut air, kok juga lemas. Kaki kiri. Oh. Baru ini kelemahan sebenarnya. Tapi gimana kakak ipar bisa tahu? Kan ilmu bela dirinya selalu jelek. Dan sekarang dantiannya juga sudah rusak. Matilah. Dengarkan aku, jangan takut. Serang bahu kanannya. Bahu kanannya ada luka. Hoji Tishuan. Dengarkan dia. Baik. Kakak kedua. Kakak kedua. Lama apaan di bahu kanan? Cuma sengaja bercanda sama kalian. Cuma tipuan saja. Kepala muda pengawal. Mata yang tajam. Jelas, mungkin? Tidak mungkin. Pasti Hoji Chuan. Tenaganya kurang. Oh, kalau gitu kamu yang maju main. Maju ya maju. Aku pasti buat kamu menyerah dengan patuh.
bodoh. Tuan Zhang, ampun! Ampun. Kamu orang keluarga Su. Hari ini, kalau bukan kamu yang mati, ya aku yang hidup. Tuan Zhang. Tuan Zhang, aku dengan Su Wangking itu belum menikah. Kamu... Dialah menantu keluarga Su. Tidak ada hubungannya dengan aku. Oh iya. Tuan Zhang, aku sudah lama tahu. Hanya keluarga Zhang yang benar-benar sasana bela diri nomor 1 di dunia. Keluarga Su itu cuma pencari nama saja. Tuan Zhang, izinkan aku mengikutimu. Aku Chen Lei pasti bekerja keras untukmu. Chen Lei, kamu berani membelot di tengah pertempuran? Bagus. Dia. Nona besar Su, selera kamu memilih pria juga payah. Dulu cari yang sampah, cuma bisa bakar kayu di tungku. Sekarang cari yang pengecut. Kalau kamu mau dengan patuh menyerahkan diri padaku, buat aku Zhang Ziba, senang-senang, mungkin aku bisa buat kamu kurang menderita. Tuan Zhang, setelah Tuan mencicipinya, jangan lupa sama kami, ya. Baik. Bangsat Chen Lei, kewibawaan manusia. Chen Lei, kamu tidak tahu malu. Su Wangking, ini orang pilihanmu. Apa? Keluarga Su sudah kehabisan orang. Kalau begitu, perguruan bela diri nomor 1 di dunia ini dan Nona Su akan menjadi milik keluarga Zhang. Selama aku masih ada, kamu tidak berhak untuk bertindak semena-mena. Di masa kejayaanmu dulu, peringkatmu cuma 35 di senarai juara seni mempertahankan diri. Sedangkan aku peringkat 15. Kamu sebawa luka parah. Yakin mau melawanku? Cukup omong kosong. Ayo kita lihat siapa yang lebih kuat. Ini... Kakak senior sudah tidak kuat lagi. Hebat, Tuan Muda. Hancurkan tulang-tulangnya. Baik. Paling-paling 1 pukulan lagi. Kamu bisa langsung menggelinding turun menjadi makanan anjing. Uloy beci, bailutut lau di sidapanku. Setiap 3 kali tebasan, tenagaku akan habis. Pada tebasan keempat, aku sudah lemas. Kapak itu selalu mengenai kaki kiriku. Masih belum menyerah? Tempat? Sekarang. Fire! Bagus. Memang pantas jadi anakku Su Zhengtian. Kakak ipar ternyata benar. Apakah dia benar-benar si sampah dulu? Keluarga Zhang sudah kalah. Kau bisa bawa orangmu pergi. Kim. 2 lawan 1. Tidak adil. Sekarang giliran Zhang Tiangang. Zhang Tiangang, dia peringkat ke-9 di senarai juara seni mempertahunkan Dri. Ini bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Gertak sambal, tampak kuat di luar tapi lemah di dalam. Sebagai orang yang lebih tua, Iku berani mengintimidasi yang lebih muda? Tak takut dicemuh dunia persilatan? Dunia persilatan. Dunia persilatan hanya mengakui yang menang dan mengabaikan yang kalah. Bocah, beranikah kau menerima 1 pukulan tongkat dariku? Ayo! Wuming. Bahkan 1 pukulan tongkat sembaranganku saja tak bisa engkau tangkal. Berani-beraninya sok jago di depan keluarga Zhang. Su Zhengtian. Keluarga Sumu tidak layak menyandang papan nama dojo terhebat di dunia.
Pilihannya, naik ke atas panggung dan terima 3 pukulan tongkat dariku, atau lepaskan sendiri papan nama itu dan serahkan dengan kedua tangan. Ya, kondisi ayah. Papan nama keluarga Su adalah hasil perjuangan leluhur keluarga Su. Tidak boleh hancur di tanganku. Ambilkan tongkat Popengmu. Popengku. Tongkat saja tak bisa digenggam dengan stabil, masih mau menjaga dojo terhebat di dunia? Ku ingat, dulu kau tidak banyak bicara seperti ini. Mulutmu sekokoh apapun, takkan bisa menahan pukulan tongkatku ini. Su Zhengtian tak akan tahan 3 jurus. Kau, tukang api ini, jangan banyak omong di sini. Dulu kau adalah yang paling tidak berguna di antara kami. Sekarang, apa yang kau pamerkan? Nah, kalau kau memang punya kemampuan, naiklah menggantikan Shifu. Apa artinya bicara nyinyir di sini? Ayah. Ayah. Keluarga Su tidak ada lagi yang bisa bertarung. Tidak ada yang bisa bertarung. Ayah, bagaimana ini? Nona Su, lebih baik kau ambil kembali mantan suamimu si tukang api itu dan pakai lagi. Dengan begitu, masih ada 1 orang lagi yang bisa naik ke atas panggung. Walaupun cuma menambah 1 orang untuk naik dan dipukul. Yang Master Zhang bercanda. Aku, Su Wangking, sudah menceraikan Xiaoling Feng. Dia hanya orang luar. Sama sekali tidak punya hak untuk bertarung mewakili keluarga Su. Keluarga Su masih madai. Pertarungan kali ini, biar aku yang maju. Kamu cuma bisa jurus bela diri dasar, Wan King. Kalau naik sekarang, sama aja bunuh diri. Wan King, jangan tonight boleh naik. Ring pertarungan bukan tempat untuk sok jago. Nama keluargaku Su. Aku adalah anggota keluarga Su. Keluarga Su sudah sampai di titik ini. Aku tidak bisa lagi hidup pengecut. Keluarga Su memang sudah tidak punya orang lagi. Sampai-sampai mengirim cewek untuk bertarung. Kak. Kamu punya nyali. Lutut dan menyerahlah. Serahkan perguruan silat keluarga Su dengan patuh. Aku bisa biarkan kamu hidup. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Baik. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tidak akan mengasihani wanita cantik lagi. Punya nyali, sayangnya tidak punya kemampuan. Wang King. Memang pantas jadi putri sulung keluarga Su. Badanmu seksi banget. Kulitmu juga putih bersih. Zhang Tiangang, Ken, lepaskan kakakku. Setelah naik ke panggung hidup mati ini, hanya ada 2 pilihan. Menyerah atau mati. Dia tidak mau menyerah. Maka tongkatku ini tidak akan berhenti. Kamu Mau apa? Melanggar aturan. Xiao Lingfeng. Su tahu, kenapa? Aku selalu tidak mengakui kamu sebagai menantu kuku. Karena setiap kali
Situasi seperti ini terjadi. Kamu hanya bisa berdiri di samping, melihatnya dipukuli. Tidak pernah bisa melindunginya. Itu benar-benar sampah sejati. Keluarga suku sekalipun mati, tidak ada hubungannya dengan orang luar. Jawabnya. Su Wangking, bukannya kamu sudah membuang Gyo ini? Kak Feng, Xiaotang tidak mati. Toko obat di timur kota. Xiaotang ada di sana. Ambil giok ini dan cari dia. Bawa dia pergi. Pergi sejauh mungkin. Jangan pernah ikut campur lagi dalam urusan keluarga Su. Tidak. Su Wuming, bawa dia pergi. Kakak ipar, cepat pergi. Lindungi Xiaotang. Miyakin dan Tang. Pergilah. Sampai tipeti kamu dari sini, hanya bisa menunggu mati. Cepat bawa Xiaotang. Pergi jauh-jauh. Pergi. Kalian semua jangan harap bisa pergi. Setelah aku selesai dengan cewek ini, aku akan menghitung satu persatu. Xiaotang. Kak Feng, maafkan aku. Wangking. Kak. Kalian harus hidup dengan baik. Kamu cuman pegang tongkat kayu bakar. Mau adu sama aku? Tongkatku ini adalah tongkat penjinak naga berat ratusan jun. Di daftar senjata, peringkatnya ke-37. Yang pernah kalah olehnya tidak kurang dari 100 orang. Dengan apa kamu mau lawan aku? Untuk menghadapimu, satu tongkat kayu bakar sudah cukup. Su Wangking, Xiaoling Feng maju ke depan. Hanya akan membuat keluargamu mati lebih cepat. Kalau kamu tahu diri, lebih baik cepat-cepat minta ampun. Barangkali masih bisa selamat. Kakak Feng. Jangan nekat. Cepat turun dari ring. Pergi dari sini. Ambil baik-baik. Pergi jemput Xiaotang. Jangan sampai dia takut. Tapi keluarga Zhang... Saat kalian berdua kembali nanti, keluarga Zhang sudah binasa. Wah, mulutmu besar sekali ya. Haha, anak kecil, kamu lancang sekali. Kamu pikir kamu masih punya keberuntungan seperti tadi? Mati. Kakak Feng, hati-hati. Pakai. Ayo. Tidak mungkin. Xiaoling Feng bukannya enti tenaga musnah. Tidak bisa belajar ilmu bela diri lagi. Anak ini sejak kecil di keluarga kami memang sampah. Sekarang enti tenaganya musnah, bagaimana mungkin masih memiliki kekuatan seperti ini? Ini. Xiaoling Feng ini bagaimana bisa begitu hebat? Kakak ipar sebelumnya bisa dengan mudah melihat kelemahan Zhang Jiba, sekarang sekali pukul mengalahkan Zhang Tiangang. Ternyata kakak ipar memang tidak sederhana. Kakak Feng. Kau sebenarnya siapa? Siapa saya tidak penting, yang penting adalah mulai hari ini urusan keluarga Su saya, Xiaoling Feng, yang urus. Dan kalian semua, kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian, membayar harganya. Tunggu dulu.
pohon muda Xiu yang mengkode dari keluarga Su. Tapi keluarga Su juga tidak menganggap Anda sebagai orang sendiri. Anda? Su Wanking dengan sepucuk surat cerai sudah mengusir Anda. Keluarga Su seru atas sampai bawah, semuanya orang yang sudah tahu terima kasih. Mengapa Anda harus membela mereka? Benar. Lebih baik begini. Anda datang ke keluarga Zhang saya. Saya akan menjadikan Anda tamu kehormatan. Anda dan saya bersama-sama menghancurkan keluarga Su yang tidak tahu terima kasih. Menghancurkannya bagaimana? Kakak Feng, saya tidak pernah memandang rendah Indah. Ling Feng, Madam Nepen K memperlakukan Anda. Wan King tidak pernah melakukan hal yang merugikan Anda. Kakak Ipar, kakak saya itu hanya taktik sementara. Dia hanya tidak ingin Anda terluka. Taktik sementara? Xiao Ling Feng, selama bertahun-tahun ini, saya Chen Lei siang dan malam menemani Su Wanking. Bertahun-tahun ini, kami hidup harmonis dan saling mencintai. Yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, sudah semua dilakukan. Chen Lei, jangan asal bicara. Kakak saya tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Xiao Ling Feng, sikap Su Wanking sekarang ini hanya karena melihat Anda bisa menjadi tameng untuk keluarganya. Di matanya, Anda maupun saya, itu hanya alat untuk melindungi keluarga Su. Kakak Feng, jangan dengarkan omongannya. Saya gak tindak banget. Kalau benar seperti yang dia katakan, Anda masih berdiri di pihak keluarga Su, itu berarti Anda rela memakai topi hijau ini. Xiao Ling Feng, bahaya wanita sendiri tidak bisa kendalikan. Apa itu laki-laki? Kalau saya jadi Anda, ya saya akan menghancurkan keluarga Su. Kakak Feng, cukup. Yang harus dan tidak harus dilakukan, sudah semua kau lakukan. Cukup. Surat cerai itu, atau kata-kata kerasmu, aku mengerti semuanya. Kau hanya tidak ingin aku terseret, bukan begitu? Asalkan kau percaya padaku. Itu sudah cukup. Diberi kesempatan baik, malah menolak. Jangan salahkan aku kalau nanti menyesal. Kau yang sudah kukalahkan masih mau apa lagi? Xiao Ling Feng, kau pikir dengan mengusirku, Zhang Tiangang, berarti kau menang? Ku beritahu, keluarga Zhangku masih jauh dari kata tamat. Pertama, Samurai jagoan terhebat, He Zhenshan, telah memesahkan janji untuk melindungi keluarga Zhangku selama 10 tahun. 3 hari yang lalu, aku mengirim surat minta bantuan padanya. Sekarang ini, dia seharusnya sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Apa? He Zhenshan? Itu kan juara pertama senarai jagoan terhebat itu. Sekarang baru tahu takut ya. Ling Feng, apapun yang kau sembunyikan, kau pasti bukan lawan bagi He Zhenshan. Ayah, kakak Feng membela keluarga Su kita. Bagaimana bisa engkau berkata begitu? He Zhenshan, nama ini kok terdengar agak familiar. Uzon, tolong terima aku sebagai murid. Ajari aku 36 jurus penakluk naga. Bakatmu kurang. Tidak cocok. Kalau begitu biarkan aku di gunung ini menyapu, mengangkut air atau kerja kasar lainnya juga boleh. Shifu, biarkan dia tinggal saja. Veda. Lebih rendah sedikit. Lagi. Shifu di atas, murid He Zhenshan memberi salam kepada Shifu. Ternyata dia. Bagus juga. Sudah lama tidak bertemu. Kebetulan aku ingin lihat seberapa besar kemajuannya selama 2 tahun ini. Lama tak jumpa. Aku juga penasaran. Dalam 2 tahun ini, dia jadi lebih hebat apa enggak? Ada kemajuan apa enggak? Wah, beraninya kau bicara seperti itu. Itu He Zhenshan loh. Gurunya adalah murid terakhir Wu Zun, murid terakhir. Kamu ini berani sekali bicara dengan nada seperti gurumu sendiri. Murid terakhir Wu Zun. Dia kan tokoh legendaris. Dasar si Antina musnah, si sampah. Berani-beraninya bilang pernah ketemu He Zhenshan. Antina musnah. Tetap aja bisa bikin kalian ngacir ketakutan. Siapa tahu, kakak ipar sekarang sangat hebat. Mungkin dia benar-benar pernah bertemu He Zhenshan dan mendapat bimbingannya. Kalau begitu, bukankah dia cucu murid dari murid terakhir Wu Zong?
Ngawur. He Zhenshan selama beberapa tahun ini terus bertapa di gunung. Baru beberapa hari lalu turun gunung. Orang biasa yang ingin menemuinya, sulitnya minta ampun. Ya biasa aja sih. Dia dulu tiap hari di depanku mondar-mandir. Diusir pun nggak pergi. Kamu pasti ketakutan sampai linglung ya, cuman ngomong kosong. Su Wangking, kalau kamu terus menemani bocah ini, berbuat onar seperti ini, seluruh keluarga Sumu akan binasa di tangan He Zhenshan. Xiao Lingfeng, sebelum He Zhenshan datang, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau sekarang kamu bergabung dengan keluarganya Zhang, masalah hari ini kita hapus. Bahkan kalau He Zhenshan sendiri yang datang, dia juga nggak berani bicara seperti itu padaku. Si tua bangka ini, nekat juga ya. Keterlaluan. Beraninya kau menjelek-jelekan He Zhenshan. He Zhenshan sangat disukai oleh murid terakhir Wuzong. Bahkan diajari langsung jurus 36 jurus penakluk naga. 36 jurus penakluk naga. Dan Sen, Senior He sudah menguasai jurus pertama dari 36 jurus penakluk naga. 36 jurus penakluk naga. Itu kan ilmu bela diri yang langka. Pendekar biasa di dunia persilatan. Bisa menguasai sedikit saja, sudah termasuk jagoan sejati. He Zhenshan ini ternyata sudah menguasai jurus pertamanya. 36 jurus penakluk naga juga nggak susah-susah amat. Murid terakhir Wuzong itu sebenarnya juga biasa aja. Diam! Beraninya kau bicara seenaknya. Itu adalah 36 jurus penakluk naga. Itu adalah murid terakhir dari Wao Wuzon. Jangan harap keluargaku ikut mati bersamamu. Katak dalam tempurung. Kamu cuma pelayan tukang masak, mungkin saja kamu bahkan belum pernah dengar soal 36 jurus penakluk naga dan gelar murid terakhir Wao Zun. Berani-beraninya ngomong sembarangan di sini. Cukup omong kosong. Tunggu sampai He Zhenshan datang. Lihat bagaimana dia menghajar orang seperti kau yang tak tahu diri ini. Xiao Lingfeng, Senior He paling tidak suka orang yang memfitnah perguruannya. Kau berani menghina gurunya, kau sudah tamat. Siapa yang berani membicarakan 36 jurus penakluk naga dan menodai perguruanku di sini? Cepat juga kau datang. Wah, Senior He, akhirnya Anda datang. Ini dia si Xiao ini. Dan tianya sudah hancur, tidak tahu diri, tidak hanya meremehkan Anda, tapi juga bilang guru Anda biasa saja. Berani menghina perguruanku, aku akan bunuh dia dengan tanganku sendiri. Untuk membersihkan nama guruku. Ini... Senior He, orang ini cuma mantan menantu sampah keluargaku di masa lalu. Sudah lama tidak ada hubungan dengan keluargaku. Mohon Senior He, jangan libatkan keluargaku. Ayo! Xiao Lingfeng adalah suamiku. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Bagaimana bisa, guru? Senior He, sila orangnya. Cepat bereskan dia baik-baik, biar dia tahu apa itu. He Zhenshan? Kau maksud apa? Guru? Guru, murid ini kurang awas, banyak melakukan kesalahan. Mohon guru menghukum murid. Kamu panggil dia apa? Senior Wao lagi dia daya sih. Lu selai borong cai. Juara pertama senarai juara seni. Mau jadi murid orang yang cuma tukang api? Pantas saja. Ternyata batu ujian itu adalah perbuatan Lingfeng. Rupanya selama ini aku yang salah lihat. Tak kusangka kakak ipar begitu hebat. Kak Feng, antinya Tina nggak musnah. Entah sudah menderita seberapa banyak. Tidak mungkin dia ya cuma budak tukang api. Mana mungkin dia gurumu? Oh, Dixie. He Zhenshan. Apa kamu terima uang dari keluarga Su? Sengaja bilang begitu? Kurang ajar. Guru, murid segera membereskan barang-barang tak berguna dari keluarga Zhang ini untuk meminta maaf pada guru. Zhenshan, kamu lupa. Kamu janji lindungi keluarga Zhangku selama 10 tahun. Aku memang bilang begitu. Dalam 10 tahun itu, keluarga Zhangmu jika tidak menyentuh batas bawahku, aku akan jamin keselamatanmu. Dan batas bawahku itu adalah guruku. Guru. Ayah. Keluarga Zhang menganiaya istri dan keluargaku.
Dendam ini akan kubalas sendiri. Ya. Bukannya kalian bilang orang-orang menghabiskan seumur hidup hanya untuk sekilas melihat 36 jurus penakluk naga? Hari ini, aku akan berbaik hati memperlihatkannya sepuasnya. Dengan jurus tongkat ini, akan kuhancurkan meridian kalian. Ajin, Naga emas. Raja Kera. Ini, apakah ini yang diberikan guru padaku tongkat kayu bakar ini adalah legenda Rui Jingubang? Tuan, Akhirnya engkau mengenaliku, kau bahkan bisa bicara saat Tuan memanggil namaku. Artinya kita sudah terikat kontrak. Hanya Tuan yang bisa mendengar suaraku. Baik, hari ini kita bertarung bersama. Meridiannya putus. Tanganku. Bagaimana mungkin? Ini berarti mereka fondasi bela diri mereka dicabut sampai ke akarnya. Meski nyawa mereka masih tersisa, tapi mereka tak bisa belajar bela diri lagi. Mulai hari ini kalau kalian masih ingin merundung orang, hanya bisa menggunakan mulut. Yang mulia ini. Ada yang menggunakan tongkat emas terikat untuk mengeluarkan jurus 36 jurus penakluk naga sehingga menggetarkan langit dan bumi. Raja Stewart, akhirnya ada yang bisa mengayunkan tongkat emas terikat Rui. Sepertinya fenomena ini berasal dari wilayah Liangzhou, Encarricho. Fenomena aneh ini. Orson betul ada di Encarricho, India. Hanya tongkat emas terikat Rui yang bisa menimbulkan fenomena seperti ini. Tidak mungkin salah, Majelis Besar Ftaro GH yang diadakan 5 tahun sekali akan dimulai dalam sebulan. Jika Encourage bisa mengajak orang ini bergabung dengan tim Ftaro GH kita, maka juara pertama pasti milik Encourage. Dengan segala cara, bersuapki yang perlu diberikan, rampas apa yang perlu dirampas. Orang ini harus menjadi milik Encarrijo. Siapkan pasukan pengawal kerajaan, ikuti raja ini ke Encarrijo malam ini juga. Harus ajak orang ini untuk bertarung mewakili Encarrijo. Perintah, segera siapkan kereta kuda, Kaisar akan pergi sendiri, asalkan orang ini setuju, dia akan menjadi Captain Tim Ftaro GH Encarrijo. Siap. Ulun Legi. Fenomena sebesar ini, raja dari 2 negara lainnya pasti juga mengetahuinya. Jangan sampai mereka mendahului kita. Perintahkan Gubernur Wilayah Lia GH untuk menemukan orang ini terlebih dahulu. Siap. Kabar mendesak yang dibawa kuda cepat? Kabar mendesak yang dibawa kuda cepat. Apa? Perintah rahasia dari raja. Tongkat emas ajaib telah muncul. Wortin pasti harus ditawas. Angkat dia sebagai pemimpin tim Ftaro GH Encarrijo. Tapi orang ini di mana? Harus mencari di mana? Gubernur, hari ini Dojo Jang akan bertarung melawan Dojo Su. Baru saja di pihak Dojo Su, terjadi fenomena aneh. Raja Kera Agung muncul. Kemungkinan orang itu berada di Dojo Su. Bang, Zigiem, bay orang ke Dojo Su. Siap. Tuan. Apakah Tuan ingin aku menunjukkan? Wujud asli tongkat emas ajaib bisa membuat mereka ketakutan setengah mati. Tidak perlu. Pertahankan saja penampilanmu sebagai tongkat pengaduk api. Bersikap rendah hati. Berdiri. Chen Lei. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan denganmu. Feng, dulu aku yang bodoh. Dulu kita sahabat karib, tapi kau malah menyergapku, menyepakku jatuh dari tebing, membuatku enti tina kamusna, lalu menghina istriku. Feng, bukan. Kak Feng, aku salah. Kumohon, lepaskan aku, lepaskan aku. Bukan kau tahu salah, kau tahu takut. Sekarang kau juga enti tina kamusineh. Hutang kita sudah lunas. Persia,
Ayo pergi, kita jemput putri kita. Baik. Jangan bergerak. Pas tentra kau Norway. Penampilan mewah seperti ini, pastilah senjata legendaris itu. Rui Jinggubang, tongkat tua sebelah sana itu, paling cuma buat masak. Hamba atas perintah raja datang untuk mencari orang yang memegang senjata sakti tongkat emas. Orang itu akan diangkat sebagai pemimpin para Ftaro Gage and Kricho. Kak Feng, apakah mereka datang untuk mencarimu? Hamba adalah Gubernur wilayah Lejay. Boleh saya tanya, apakah tongkat yang Tuan pegang ini adalah tongkat emas yang asli? Benar. Bagus. Mulai saat ini, kau adalah pemimpin para petarung Enkricho yang akan mewakili Enkricho dalam Majlis Besar Taroch. Majlis Besar Vitarojic. Ya, Alstamite. Selama 100 mes terakhir, berbagai negara diam-diam mengeksploitasi aliran naga, sehingga energi alam semesta merosot. Untuk menghindari perang total, berbagai negara membentuk konvensi bela diri. Mereka sepakat menyelesaikan Persuajish and Ontok Lora Naka dengan pertandingan keterampilan antar petarung yang diadakan setiap 3 tahun. Setiap negara mengirimkan 4 petarung untuk membentuk tim. Negara dengan nilai tertinggi akan mendapatkan lebih banyak sumber daya lain. Kita Enkricho sudah kalah dalam 10 edisi Majlis Besar Ftaro GH berturut-turut. Karena itu, Raja sangat menghargai setiap petarung yang memiliki harapan untuk memenangkan Majlis Besar Ftaro GH. Begitu seseorang menjadi pemimpin dalam Majlis Besar Ftaro GH, itu seperti terbang naik dari tanah datar, melangkah ke langit, langsung menjadi bangsawan paling berpengaruh di Enkricho. Aduh, selamat Tuan Zhang. Selamat Tuan Muda Zhang. Terima kasih atas dukungan Tuan Chen. Xiaoling Feng, sekarang ayahku adalah pemimpin Majelis Besar Petarung. Cepat sujud dan beri hormat. Kamu yakin tongkat usang di tangan ayahmu itu adalah tongkat emas pengikat? Kedua dapat memastikannya. Senjata yang dipegangnya adalah tongkat emas pengikat, senjata pusaka. Ada keberatan? Gubernur, bolehkah saya tahu ciri-ciri tongkat emas pengikat itu? Gubernur, bagaimana Anda memastikan yang dipegangnya adalah tongkat emas pengikat? Gubernur, jangan hiraukan orang ini. Keluarga Su mereka berkomplot dengan Xiaoling Fang untuk menjatuhkan kami, ayah dan anak. Mereka memang orang licik. Gubernur, keluarga Su dan Xiaoling Fang ini mungkin adalah mata-mata negara musuh. Kalau tidak, mengapa mereka tega menghabisi Tuan Zhang dan Tuan Muda Zhang? Mereka adalah orang yang bisa memimpin negara Chu untuk menang di Majelis Besar Petarung. Betul. Kami harap Gubernur membela kami, keluarga Zhang. Tangkap Xiaoling Feng dan keluarga Su untuk diadili. Pasukan. Ya. Tangkap Xiaoling Feng dan semua anggota keluarga Su. Bawa mereka semua. Siapa yang berani menyentuhnya? Coba. Ling Feng, walaupun ilmu bela dirimu hebat, tapi jangan sekali-kali melawan pemerintah. Dasi yang mulia Gubernur, masalah ini sepenuhnya ini adalah rencana keluarga Zhang untuk merebut perguruan silat keluarga Sukami. Keluarga Sukami hanya membela diri. Mohon yang mulia Gubernur meninjau dengan teliti. Cukup, serang. Aku tahu kalian datang atas perintah. Aku tidak akan membunuh kalian. Tapi jika ada yang berani menyentuh keluarga Su lagi, tangannya akan kupotong. Bicaramu sombong sekali. Awalnya hanya mau menahanmu. Tapi sekarang langsung kubunuh di tempat. Tuan Gubernur tidak menanyai apa-apa, langsung buru-buru ingin membunuh. Entah Tuan datang untuk mengadili kasus atau cari alasan untuk angkat senjata. Baik, Koren. Howard akan berbelit-belit lagi denganmu. Dia membawa senjata tongkat emas, ditunjuk oleh Yang Mulia sebagai pemimpin regu Ftaro Gate. Ftaro Gate ini adalah alat negara, tidak terikat aturan dunia persilatan.
Kalian berani melawan Ftaroge, sudah pasti kejahatan yang pantas mati. Orang yang membawa tongkat emas, dialah pemimpin Ftaroge. Tentu saja. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Tapi tongkat emas itu ada padaku. Wah, dengan tongkat kayu bakar macam ini, kau anggap itu tongkat sakti Rui Jingubang? Semenarik itu? Bego banget, bawa dia. Xiaoling Feng, kau membunuh seorang Betaroge, hukumannya mati. Seluruh keluargamu, keluarga Su, melindungi penjahat. Dojo keluarga Su dikutuk untuk selamanya. Papan nama nomor 1 di dunia persilatan ini segera dicopot. Tuan Governor, Aken tidak bersalah. Keluarga Su sama sekali tidak membunuh Betaroge. Seret dia pergi. Berhenti. Yang sebenarnya adalah keluarga Zhang yang menganiaya keluarga kami, menghina keluarga kami. Tapi kau tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Tidak pantas jadi gubernur. Kurang ajar. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Cuman pakai tongkat kayu bakar ini, mau menghalangi aku. Aku cuma mau tunjukkan padamu, apa itu Rui Jingubang yang asli. Rui Jingubang. Pasukan dewa turun ke bumi. Tuan Xiao, hamba ini buta, tidak mengenal orang hebat. Dibutakan oleh keluarga Zhang. Mohon Tuan Xiao mengampuni hamba. Sekarang masih terasa lucu? Tidak lucu sama sekali. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aduh, ini... Tadi siapa yang bilang akan menghukum mati aku di tempat? Hamba ditipu oleh ayah dan anak keluarga Zhang. Hamba sama sekali tidak bermaksud begitu. Ayah, bagaimana ini? Cepat pergi. Cepat tangkap ayah dan anak keluarga Zhang untukku. Tangkap mereka. Tempat latihan silat keluarga Su masih akan disegel? Tidak akan disegel lagi. Hei Tuan Xiao. Hei Tuan Xiao, apakah Tuan masih ada perintah lain? Bawa anak buahmu. Pergi. Baik. Hamba pasti akan menghukum ayah dan anak keluarga Zheng dengan tegas, tanpa ampun. Ayo pergi. Aku bukan dari keluarga Zhang. Aku bukan keluarga Zhang. Ling Feng, hari ini keluarga Su tidak sampai dihancurkan orang. Semua itu berkatmu sendiri. Hal-hal yang dulu, aku yang salah. Kak, dulu aku salah menuduhmu. Aku minta maaf padamu. Saudara Xiao, kami juga salah. Kami seharusnya tidak meremehkanmu. Aku adalah suami Wan Qing, juga bagian dari keluarga Su. Segala hal yang telah lalu, tidak usah kalian pikirkan lagi. Guru. Kali ini melihat guru bertindak, murid mendapat banyak pencerahan. Murid berniat untuk menyepi dan beristirahat sejenak. Baik, silakan. Siap. Tidak masuk akal. Dia Xiaoling Feng berani menghinaku seperti ini. Tuan tenangkan amarah. Tamos, akhir benar sedih baik keteng. Dia Xiaoling Feng. Kalau benar-benar sudah mantap di posisi pemimpin pasukan Betaroge, yang pertama akan dia habisi adalah aku. Tuan, daripada menunggu ditindas, lebih baik kita manfaatkan situasi. Suruh orang rebut tongkat emas itu. Karena raja hanya mengakui tongkat emas, maka siapa pemiliknya tergantung kata Tuan. Benar. Masuk akal. Ayah dan anak keluarga Zhang ini memang sampah, tapi keluarga Zhang berakar kuat. Kalau mereka dapat senjata sakti lagi, pasti akan berterima kasih atas jasaku. Mana berani siap menghormatiku. Dia pasti akan berterima kasih atas kebaikanku yang menyelamatkan hidupnya. Besenap Didi tidak menghormatiku. Benar, Tuan. Panggil ayah dan anak keluarga Zhang masuk. Baik. Gubernur, semua ini adalah ideku. Tidak ada hubungannya dengan anakku. Kumohon, lepaskan anakku. Tidak. Kolikan, Kapten. Benar.
tongkat Rui Jingubang itu adalah mendengar dari kalian. Entah dengan merampas. Betul. Sekalian harus mendapatkannya sebelum Raja tiba di sini. Mangert. Ayah. Xiaotang, Ayah, akhirnya ayah pulang. Xiaotang sangat merindukan ayah. ayah juga merindukanmu. Oh iya. Ayah bawakan hadiah untukmu. 5 tahun yang lalu, ayah janji padamu akan membawakan hadiah saat pulang. Maaf, ayah ingkar janji. Ayah tidak ingkar janji. Bukankah ayah sudah membawakan hadiah untuk Xiaotang? Ayah pasangkan untuk Xiaotang, ya? Bye. Cantik sekali. Xiaotang, kita sudah besar. Mulai hari ini, kita bertiga tidak akan pernah berpisah lagi. Siapapun yang hebat dalam ilmu bela diri, kalau kena obat ini, ilmunya akan hilang semua dan tak akan pernah bangun lagi. Kasih. Lakukan dengan cepat. Jangan sampai ada yang curiga. Mengerti. Tunggu dulu. Kamu kan dari keluarga Su, jangan-jangan mau berkhianat. Kalau aku berani terima pekerjaan ini, artinya keluarga Su nggak bisa nahan aku. Kamu bayar aku kerja. Udah sebanyak omong. Kak Elara, kok kamu kesini? Aku lapar mau cari makanan. Koki di kediaman ini belum datang. Oh, bubur ini aku yang masak sendiri. Mau coba? Wah, kalau Kak Elara yang nawarin, aku nggak sungkan-sungkan deh. Ya udah, ambil sendiri ya. Oke, kamu sibuk aja, aku ambil sendiri. Kak Elara, aku pergi dulu. Kak Feng, kamu sudah bangun? Coba cicipin bubur yang baru saja aku masak untukmu. Sudah repot-repot, Nyonya. Nyonya, selama bertahun-tahun ini, aku selalu tidak ada di rumah, tidak bisa menemani kalian. Aku selalu merasa bersalah. Kak Feng, kenapa kamu? Kak Feng, kenapa kamu? Aku kenapa ini? Tidak baik. Pasukan prefektur dan pasukan negara sudah mengepung perguruan silat. Tuan Gubernur, tidak tahu urusan apa yang membuat Tuan datang lagi hari ini. Ada apa gerangan? Aku datang atas perintah militer untuk menangkap buronan penting. Kalian, keluarga Su, segera serahkan Xiaoling Feng itu dan senjata pusaka tongkat emas itu agar tidak mencelakakan orang yang tidak bersalah. Tuan Gubernur, kemarin Tuan baru bilang Xiaoling Feng
adalah kapten pasukan Vitaro GHN Karicho. Mana ada buronan? Ini waktu tadi yang berbeda, situasi berbeda. Aku bilang dia Vitaro GA, maka dia Vitaro G. Aku bilang dia buronan, maka dia buronan. Kalau tahu diri, serahkan orang dan serahkan tongkat, bisa selamatkan nyawa. Kalau tahu diri, serahkan orang dan tongkatnya, nyawamu bisa selamat. Kurasa kalian cuma mau merebut tongkat emas milik kakak. Di sini ngomong-omongan muluk-muluk. Kalau begitu, cepat serahkan. Tongkat emas itu milik kakak. Kalian kira? Kalian bisa menang melawan kakak? Wah, Bocah, sepertinya kau belum tahu kakak iparmu sudah jadi orang lumpuh, kan? Apa maksudmu? Maksudnya, Xiao Lingfeng itu sudah jadi orang tak berguna. Keluarga Su kalian kalau menyerahkan Xiao Lingfeng dan tongkat emas bersama-sama, mungkin bisa selamat. Kalau tidak, Hardy White. Doubt that where they committed kalian keluarga Su. Mau ambil tongkat? Langkai dulu mayatku. Guru jangan banyak bicara dengan mereka. Biar mereka lihat keluarga Su bukan sembarangan. Tak tahu diri, serang. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Kakak kenapa? Kakakmu diracuni orang. Ilmunya diblokir. Sampai sekarang belum juga sadar. Pasti ayah anak keluarga Zhang bersekongkol dengan gubernur. Hari ini, aku akan menegaskan ini. Di sini, jika Xiao Lingfeng tidak diserahkan lagi bersama dengan tongkat emas itu, maka aku akan, dengan tuduhan berkhianat dan bersekongkol dengan musuh, menghabisi seluruh anggota keluarga Su. Kalau berani, dilangkai dulu mayat seluruh keluargaku. Dasar tua bangka. Kripek Su kawan. Cuma segini kemampuan kalian. Aku tanya sekali lagi. Di mana orangnya? Di mana tongkatnya? Ayah? Kakak ipar keracunan. Sekarang ilmu silatnya sudah hilang semua. Pikirannya sudah tidak waras. Kalian semua dengar, sandaran terbesar keluarga Su kalian, Xiao Lingfeng, sudah tidak berguna. Hahaha. Semua murid keluarga Su, dengarkan. Siapa yang menyerahkan Xiao Lingfeng dan tongkat emas, dialah yang akan selamat. Kalian jangan harap bisa dapatkan tongkat emas. Kemudian murid-murid keluarga Su. Tidak ada satupun yang pengecut. Tua bangka, kau tidak mau menyerahkan menantumu, tapi murid-muridmu belum tentu mau ikut mati bersamamu. Murid keluarga Su kami tahu membedakan benar salah. Tidak akan membantu kejahatan. Kalau begitu, karena kalian tidak tahu terima kasih, habisi semuanya. Karena nggak tahu diri, ayo bunuh mereka semua. Jangan harap anak buah keluarga Su halangi dia. Sip. Anak ini keras juga ya. Serang bersama-sama. Ajar sampai mati. Selama aku belum mati hari ini, kalian jangan harap bisa masuk dari sini. Wuming kakak senior.
Xiao Lingfeng, keluarlah. Aku akan habisi seluruh keluarga Su. Aku akan habisi seluruh keluarga Su. Kak Feng, aku pasti akan melindungimu. Ya, Wu Ming. Akhirnya ada juga yang keluar. Aku terus dan mau datang ke sini untuk tongkat emas, kan? Kalau sudah tahu, seharusnya kau serahkan tongkat emas itu dengan patuh. Tongkat emas itu milik suamiku, sudah kusembunyikan. Bahkan jika kau bunuh aku tetap tidak akan menyerahkannya. Kelihatan keluarga musuh memang tidak tahu diuntung. Puluhan orang di keluarga musuh ini di episode manipulasi. Aku akan bunuh satu orang, Su Wangking. Aku yang selayat. Sampai menit keberapa kau bisa bertahan? Su Wangking. Abang kulihat. Pertama lemah, aku bisa bertahan. Kamu licik. Wah, Su Wangking. Mereka seperti keluarga, saudara dan teman-teman. Apa kamu yakin mau demi seorang Xiao Lingfeng melihat mereka mati untukmu? Kak! Jangan pedulkan kami. Mereka adalah orang-orang jahat. Kalau mereka benar-benar mendapatkan tongkat emas itu, baik bagi keluarga Su maupun rakyat biasa, itu bukan hal yang baik. Kau bunuh mereka. Shibboleth. Hora Wallace Mulia. Gubernur Willie Lee GH. Hamba hadir. Aku menyuruhmu menemui pemegang tongkat emas. Kenapa kau malah berkelahi di sini? Yang Mulia, hamba Su Wangking ingin mengadukan ketidakadilan. Bangunlah kalian semua. Saya berbahagi dengan mulia. Yang Mulia, pemilik Ruyi Jinggubang adalah suami hamba, Xiao Lingfeng. Tapi gubernur dan keluarga Zhang serakah akan senjata pusaka itu diam-diam menyakitinya. Mereka ingin merebut Ruyi Jinggubang. Mohon Yang Mulia berikan keadilan. Kamu. Yang Mulia, mohon pertimbangkan. Ruyi Jinggubang itu sebenarnya milik keluarga Zhang, tapi dicuri oleh Xiao Lingfeng itu. Hamba hari ini hanya bertindak untuk membela keluarga Zhang. Mohon Yang Mulia berikan keadilan. Xiao Lingfeng itu bersekongkol dengan perguruan Su, merampas Ruyi Jinggubang milik hamba. Hamba tidak tahu harus mengadu kemana. Kalian saling tuduh. Ada saksi atau bukti? Yang Mulia, hamba bersedia menjadi saksi untuk gubernur. Kamu ini? Hamba sebenarnya murid ketiga perguruan Su, tapi sungguh tidak tahan melihat perbuatan sewenang-wenang dan perampasan senjata pusaka oleh perguruan Su. Hamba bisa bersaksi senjata pusaka Ruyi Jinggubang adalah milik keluarga Zhang. Tongkat emas yang sakti ini adalah milik keluarga Zhang. Kamu bohong. Adik ketiga kamu malah mengkhianati keluarga Su. Kakak ketiga, kenapa kamu? Aku sudah tahu. Kamulah yang meracuni. Diam. Di mana tongkat emas? Griffin. Ya, saya Nicolan desa Sera Sembawan.
Pasal yang Chun Serie. Yang Mulia, ini adalah tongkat emas. Letakkan saja. Baik. Tongkat emas adalah senjata sakti terhebat di dunia. Dapat membantu Encarricho dalam majelis besar Taro GH kali ini meraih kemenangan. Sangat penting, aku punya adik untuk membuktikan. Siapa sebenarnya pemilik tongkat emas ini? Benar yang dikatakan Yang Mulia. Tongkat emas bisa mengenali tuannya, dapat mengikuti keinginan tuannya, melakukan 72 perubahan, digerakkan menghembuskan angin dan guntur, mengubah langit dan bumi. Siapapun yang bisa menggerakkan tongkat emas, dialah pemiliknya. Karena kalian bilang tongkat emas ini milik kalian, pasal kalian berdua, ayah dan anak, tunjukkanlah pada semua orang. Jika bisa mengikuti keinginan kalian, tongkat emas ini memang milik kalian. Tapi jika ada sedikit saja kepalsuan, dosa menipu kaisar, dihukum mati seluruh keluarga. Cepat maju. Apa? Bukannya kamu bilang Ruyi Jinggubang itu milik kalian? Kenapa tidak bisa diangkat sama sekali? Ruyi Jinggubang. Ruyi Jinggubang. Ruyi Jinggubang, bangkit! Yang Mulia, Zhang Tiangang sama sekali tidak punya cara untuk mengendalikan Ruyi Jinggubang. Jadi bisa dilihat dia bukan pemilik Ruyi Jinggubang. Aku akan coba. Ruyi Jinggubang, jadi panjang untukku. Ruyi Jinggubang, jadi besar untukku. Ayo dibiarkan berubah. Yang Mulia, jangan panik. Saya persuade dia. Hari ini energinya tidak bagus. Syukur. Kamu pikir aku bodoh? Ruyi Jinggubang ini sama sekali bukan milik Zhang Tiangang dan putranya. Yang Mulia bijaksana. Yang Mulia, meskipun Ruyi Jinggubang ini bukan milik Zhang Tiangang dan putranya, belum tentu juga milik Xiao Lingfeng. Kecuali kalau Xiao Lingfeng itu bisa mengendalikan Ruyi Jinggubang ini. Xiao Lingfeng sekarang sudah jadi orang tak berguna. Aku tidak percaya Ruyi Jinggubang masih mau mengakuinya sebagai tuan. Di mana Xiao Lingfeng? Suruh dia keluar. Yang Mulia, Xiao Lingfeng, dia disakiti oleh gubernur dan juga oleh Zhang Tiangang dan putranya. Sekarang masih dalam keadaan koma. Kalau Xiao Lingfeng tidak bisa keluar untuk membuktikan, hari ini aku tidak akan memihak. Hari ini aku tidak akan memihak. Yang Mulia, Xiao Lingfeng ini hanyalah sampah yang tidak waras. Tongkat emas ini pasti bukan milik Xiao Lingfeng. Yang Mulia, tujuan perjalanan Yang Mulia adalah untuk memilih Taro GH. Xiao Lingfeng itu sudah jadi sampah yang bodoh dan dungu. Benar.
Dia cuma sampah. Mau pakai apa untuk membuat tongkat emas mengakuinya? Pain kondisi Ling Feng sangat buruk. Bisakah dia mengangkat tongkat emas atau tidak? Dia sampai sekarang belum sadar. Tongkat emas yang tidak bisa didapatkan keluarga Zhangku. Kalian juga akan bermimpi. Xiao Lingfeng, jika tidak bisa mengendalikan tongkat emas, maka keluarga Su dan keluarga Zhang sama-sama bersalah menipu raja. Aku pasti tidak akan mengampuni. Kakak Feng, Kenapa dia bangun? Kenapa dia bangun? Banyak sekali orangnya. Tongkat emas sudah diangkat? Xiao Lingfeng, apa? Mau ikut-ikutan? Orang yang hampir mati sepertimu. Tongkat emas ini akan menganggapmu sebagai tuannya. Mau coba? Coba, Draim. Kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Kamu. Barusan kamu bilang apa? Apa yang baru saja kau katakan? Zhao Xiao Lingfeng, kau... Ke hari peradilan kau lancang di hadapan Yang Mulia? Siapa yang sebenarnya lancang? Kau sendiri tahu di dalam hati. Pertama, kau bersekongkol dengan ayah dan anak keluarga Zhang untuk meracuniku. Lalu, kau melukai orang dari keluarga suku. Masalah hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Tidak ada. Eng Mulayam, mohon teliti. Kau kira aku meminum semangkuk bubur pagi tadi? Saat semangkuk bubur itu dihidangkan, aku sudah curiga ada yang tidak beres. Aku pura-pura meminumnya, berpura-pura keracunan. Semua itu untuk menyelidiki siapa sebenarnya pengkhianat itu. Dan tujuan kalian datang hari ini, sebenarnya untuk apa? Liu Cheng, keluar. Aku tidak. ternyata benar kau yang meracuni kakak Feng. Bangsat. Liu Cheng, sebagai murid ketik, keluarga Suku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Mengapa kau mengkhianati keluarga Su? Woro sang raja menginginkanku bekerja untuk Enrico. Maka masalah ini, sefitnya harus diberi penjelasan kepada kami. Liu Cheng, lagi yang hendak kau katakan. Yang mulia, ampun. Yang mulia, ampun. Semua. Iya benar Tuan Gubernur dan ayah dan anak keluarga Zhang. Mereka yang menyuruhku meracuni. Hamba. Juga terpaksa, Tuan. Kau. Yang mulia Zawish, Wabidic. Hama sama sekali tidak tahu. Semua itu ulah ayah dan anak keluarga Zhang itu. Mereka yang menipuku. Semua ini gara-gara ayah dan anak keluarga Zhang. Mereka telah menipuku. Yang mulia, hamba tidak. Ini. Semua ini perintah gubernur. Dia yang memaksa kami. Kamu. Benar. Kami semua dipaksa oleh gubernur. Yang mulia, mohon pertimbangkan dengan bijak. Pengawal. Ya? Ya. Tangkap semua orang yang terlibat di sini hari ini. Eksekusi setelah musim gugur. Yang mulia, ampunilah nyawa hamba. Yang mulia, jangan bunuh hamba. Yang mulia, ampunilah nyawa hamba. Hamba mengakui kesalahan hamba. Yang mulia. Raja, ampunilah nyawa hamba. Yang mulia. Yang mulia, ampunilah nyawa hamba. Raja, ampunilah nyawa hamba. Yang mulia. Yang mulia, ampunilah nyawa hamba. Raja, ampunilah nyawa hamba. Peristiwa hari ini, Zen meminta Su dan Richelua tipu. Raja begitu menghargai Ling Feng? Yang mulia terlalu berlebihan. Xiao Lingfeng, Enrico membutuhkanmu. Zhu Zen dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan pasukan Taro GH.
menjadi Kapten Pasukan Futaro GH untuk mewakili Encarricho di Majelis Besar Futaro GH. Apakah kau bersedia? Sepanjang hidupku, aku hanya menginginkan kehidupan yang tenang dan biasa saja. Hidup bahagia sampai akhir. Mengapa harus bergabung dengan pasukan Futaro G Encarricho? Majelis Besar Futaro GH yang diadakan setiap 3 tahun akan segera dimulai. Encarricho telah kalah beberapa kali berturut-turut. Selalu berada di peringkat terbawah. Sumber daya, hutan dan tambang, ladang obat-obatan. Dunia dirud oleh negara lain. Anak-anak Encarricho tidak punya bakat berlatih bela diri. Rakyat Encarricho makan dedak dan sayuran pahit. Rakyat semakin miskin dan lemah. Xiaoling Feng, jika kau bisa bergabung dengan pasukan Futaro GH, kau pasti bisa mengubah situasi. Zen dan rakyat Encarricho ikan berterima kasih padamu. Raja Encarrijo tiba. Raja Encarrijan tiba. Xiaoling Feng. Ikaw sinawakan berbelit-belit. Juara Majelis Besar Futaro GH Huprit masa ke masa, sebagian besar diraih oleh Encarrijo. Jika kamu bersedia datang ke Encarrijo, aku akan memberimu sumber daya terbaik, rekan Futaro GH yang paling kuat. Tinggal kamu di sini perlu fokus bertarung, tanpa perlu khawatir tentang masa depan. Sumber daya dan rekan itu apa? Xiaoling Feng, apapun yang kamu inginkan, aku akan berikan. Uang, wanita cantik, teknik bela diri, tempat rahasia. Asal kamu setuju bergabung dengan pasukan Futaro GH Encarrijan, aku akan perintahkan untuk segera membuka gudang harta. Biar kamu pilih sendiri. Ini keterlaluan sekali. 3 penguasa negara sampai-sampai datang sendiri merebut 1 orang. Memang cuma satu-satunya di dunia ini. Kakak Feng hebat sekali. Ini adalah wilayah Encarricho. Xiaoling Feng juga orang Encarricho. Kalian berdosa. Bukankah terlalu terburu-buru? Burung memilih pohon yang baik untuk bertengger. Aku sudah mendengar kabar gubernur di Encarrichomu itu menghadapi Xiaoling Feng dengan kekerasan. Kalau begitu, apa perlunya dia tinggal di Encarricho? Xiaoling Feng adalah pemesan Rui Jinggubang. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Mari kita bersaing dengan kemampuan masing-masing. Xiaoling Feng, apapun syarat yang mereka berikan padamu, apapun itu, aku bersedia memberimu 3 kali lipat. Bagaimana? Apapun keputusanmu, Fengge, aku akan selalu mendukungmu. Kakak ipar, aku juga mendukungmu. Imbalan yang ditawarkan oleh ketiga penguasa negara ini sangat menggiurkan. Hanya saja, aku Xiaoling Feng bukanlah orang yang akan pergi bersama siapapun yang menawar tertinggi. Ini, apa syaratmu? Silakan ajukan. Tidak perlu. Aku akan bergabung dengan pasukan petarung negara Chu. Kamu tidak mau memikirkannya lagi? Tidak perlu lagi. Lagi pula, aku adalah orang negara Chu. Sudah seharusnya aku bergabung dengan pasukan petarung negara Chu. Kalau itu pilihanmu, tentu saja aku menghormatinya. Kalau begitu, maka kita hanya bisa bertemu di Majelis Besar Petarung. Majelis Besar Futaro GH akan dimulai sebulan lagi, waktunya tidak banyak. Beta telah membawa calon petarung. Selama sebulan ini kalian akan tinggal di dojo keluarga Su untuk dilatih oleh Xiaoling Feng. Ibin lerung sang ais tumebik. Ini Lin Miao. Zhou Zhan. Mulai basi ini.
Xiaoling Feng adalah kapten kalian, ikuti semua perintahnya. Ya salam, Captain. Ya, Lin Miao meskipun dia putri beta bukanlah bunga di rumah kaca, kemampuannya latihlah dia sekeras mungkin, jangan ragu-ragu statusnya sebagai putri. Baik. Kalau begitu, beta akan pergi. Semui. Sebulan lagi, kalian di pertarungan petarung menjadi diri kalian yang baru. Walaupun ayahanda udah bilang, tapi aku, sang putri, tidak akan begitu saja menuruti perintah ayahanda lalu mematuhimu tanpa syarat. Semoga kemampuan Kapten Xiao bisa membuat kami benar-benar tunduk. Semoga kemampuan Kapten Xiao bisa membuat kami benar-benar kagum. Lalu bagaimana caranya agar kalian berdua benar-benar kagum? Menurut Raja, tongkat yang ada di tanganmu itu adalah Rui Jinggubang. Ya. Cuma dibesar-besarkan saja. Cuma tongkat usang biasa. Istimewa apa sih? Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, kalian berdua sebaiknya cepat pulang istirahat. Besok latihan dimulai. Melatih kami? Cuman modal kamu? Aku nggak ada waktu main-main dengan kalian. Kalau kalian berdua nggak terima, besok jam 7 pagi, temui aku di lapangan latihan. Asal bisa mengalahkanku, apapun cara yang kalian berdua pakai, posisi kapten ini akan kuserahkan pada kalian. Omong Belsor siwari ngegabiat. Baik itu katamu sendiri. Jangan nanti kalah terus cari-cari alasan. Tenang, kalau kalah, aku akan mengakuinya. Ayo pergi. Sombong banget. Kami ini apa? Mainan tanah liat? Cuma menantu yang diambil keluarga dari daerah kecil? Dari mana dia dapat kepercayaan diri? Gurunya siapa juga nggak pernah dengar. Cuma lagi beruntung nemu Rui Jinggubang. Sekuat apapun, bisa sekuat apa sih? Besok jam 7 pagi, aku mau lihat seberapa hebat sebenarnya kemampuannya. Hari ini jangan terlalu kasar, tahan-tahan sedikit. Jangan sampai membuat kedua orang itu ketakutan. Kamu tidak takut mereka melukaiku? Aku sudah tahu sifatmu. Ayo pergi. Satu tekotek ini sudah habis. Mana orangnya? Aku ini putri, biasanya orang lain yang menungguku. Dia Xiaoling Feng ini berani sekali. Berani membuatku menunggu begitu lama. Dia yang pertama kali buat seperti ini. Jangan-jangan dia takut, lalu kabur membawa barang-barangnya? Katakan apakah Xiaoling Feng pengecut? Lepaskan tanganmu. Xiaoling Feng pergi kemana? Siapa? Kamu berani di hadapanku, mengganggu Chonjo. Kamu sudah tidak sabar ingin mati. Kapten Xiao, sok gedenya ya. Berani-beraninya bikin saya menunggu lama. Aku sudah punya istri dan anak. Tidak seperti kalian berdua. Pagi-pagi nggak ada kerjaan. Cuman ngademin angin pagi di sini. Cukup omong kosongnya. Coba saja, nanti juga tahu. Kamu punya kemampuan buat jadi pemimpin kami atau enggak? Duduk di sini tunggu sebentar, tenang saja. Sap. Waktunya sudah hampir habis. Aku juga nggak ada waktu buat selidiki. Kalian berdua, maju sekaligus. Kamu meremehkan siapa?
Berdasarkan apa kamu bisa sombong banget? Aku Lin Miao, putri dari Enkari Chow. Guruku sejajar dengan Yang Mulia Wao Zon. Kamu, Xiaoling Feng, cuma menantu yang numpang hidup di keluarga Su. Berdasarkan apa kamu meremehkanku? Sudah kubilang, kalian berdua maju sekaligus. Lebih baik kalian berdua maju sekaligus. Agar aku nggak sampai tak sengaja melukai sang putri. Kan nggak baik. Go, come chat. Putri, ngapain masih banyak omong sama dia? Gasak dulu sampai dia tumbang. Putri, ngapain masih banyak omong sama dia? Langsung hajar aja dulu. Gak mungkin. Pegangan tangannya kurang kuat. Coba punya aku. Kuda-kudanya kurang kokoh. Pertarungan hari ini aku kalah karena kemampuanku kurang. Aku Lin Miao. Ngalah. Karena Putri sudah mengaku kalah padamu, Zhou-Zan juga mengaku kalah padamu. Captain. Ingat kata-kata kalian berdua. Mulai sekarang, kamu bukan lagi putri, kamu bukan lagi bangsawan. Kalian berdua adalah Futaro GH. Kita adalah satu kesatuan. Entah mati bersama atau menang bersama. Ya. Kalian bersusah payah ingin bertemu saya. Sebenarnya untuk apa? Yang Mulia, saya dan anak saya berdua bersedia menjadi pion bagi Yang Mulia. Kalian berdua sudah setuju usherin Alki Xiaoling Feng untuk ayahkan petukan kalian. Ini adalah yang saya minta orang dapatkan dari pasar gelap. Fil Tol GH Berat Venjara Dara. Fil ini dapat membentuk kembali Meridian. Memperlebar paksa lautan Qi membuat kekuatan kami. Dalam waktu singkat melonjak 1 tingkat. Bahkan 2 tingkat. Benarkah efeknya sebaik ini? Mensap kalian harus mencari kerja sama dengan saya. Meskipun pil ini berbahaya, Xiao ini adalah barang yang baris mustahil selamat. Setelah menelan pil ini, seperti 1000 semut menggerogoti di dalam tubuh. Hanya ada harapan 1 dari 1000 untuk bisa bertahan hidup. Jika tidak ada orang hebat yang melindungi kami, pasti mati. Jadi serba webinar mesilen birin kami orang berakin Yang Mulia mengirim orang untuk melindungi kami. Mau minta bantuan dari raja ini. Dan kalian harus beri raja ini alasan yang cukup kuat. Konon Yang Mulia sedang mencari-cari orang hebat di mana-mana. Sedangkan Xiaoling Feng sudah menjadi kapten tim Futaro GH Enkari Chow. Dengan kekuatannya sekarang, Enkari Chow hampir tidak punya harapan untuk memenangkan Majelis Besar Tarog. Kurang ajar. Yang Mulia tenangkan amarah. Justru karena itulah Yang Mulia membutuhkan kami. Begitu kami berdua, ayah dan anak ini, menelan pil ini, kami pasti akan membantu Yang Mulia memenangkan Majelis Besar Futaro GH. Xiaoling Feng adalah duri dalam daging Yang Mulia. Dia juga musuh kami, ayah dan anak ini. Webia yang bulas berkura haman gawami. Osci dia mati. Dab keep goy. Enkari hao menang bingga si itu saling ay nahas pada ay memont persistengkan na. Mau ya skorish berbandingan di sini. Kalian lebih baik telan dulu pilnya. Lihat apakah bisa selamat atau tidak. Yang Mulia, tenang saja.
Begitu ada yang tidak beres, langsung bunuh mereka. Siap. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku juga berhasil. Bagus. Sekarang kalian baru pantas untuk bekerja sama dengan hamba. Xiaoling Fang, Tunggu ajalmu. aku akan menggunakan kekuatan baru ini untuk mencabik-cabik Xiaoling Fang dengan tangan kosong dan menggunakan darahnya sebagai persembahan. Pergilah. Bawa kebencian ini ke Majelis Besar Petarung. Biastan kilkir baik kalian. Siap. Pada Majelis Besar Petarung kali ini, 3 negara masing-masing mengirimkan 3 petarung. Baru saja, negara Jin telah tersingkir oleh negara Zhao. Sekarang, pertarungan antara negara Chu dan negara Zhao akan memperebutkan gelar juara. Petarung negara Zhao, maju ke depan. Petarung negara Chu, maju ke depan. Xiaoling Feng, kami sudah memobilisir negara Jin. Hari ini, aku pasti akan mengambil kepalamu di atas panggung ini. Jangan banyak omong kosong. Nanti kita lihat di medan pertarungan. Jangan muluk-muluk. Nanti kita lihat di lapangan siapa yang jagoan sebenarnya. Nanti saat kau berlutut minta ampun, jangan salahkan kami tak ingat pertemanan lama. Hari ini final majelis besar, petarung Enkeri Cho lawan Enkeri Zhao. Pasang taruhannya, jangan diubah lagi. Ini mau taruhan apa lagi? Tentu saja pasang Enkeri Zhao. Enkeri Zhao menang 30 tahun berturut-turut. Masih perlu ditanya? Iya, betul. Katanya kali ini ada jagoan misterius yang bergabung dengan Enkeri Zhao. Pasti akan menggempur majelis besar petarung. Kami Enkeri Zhaoan, kali ini pasti menang lagi. Semua sumber daya di dunia ini akan dikuasai Enkeri Zhao. Enkeri Cho, lebih baik tetap jadi negara yang kalah perang, terus jadi warga kelas bawah saja. Wahahaha. Enkeri Chu kami kali ini juga tidak buruk. Katanya Raja juga mengundang seorang jagoan puncak. Dari daerah Enkeri Chu kalian itu bisa dapat jagoan apa sih? Wahahaha. Iya betul, Enkeri Chu kalian sudah kalah 30 tahun berturut-turut. Katanya Raja Enkeri Chu, istana saja sudah bobrok. Uang untuk perbaikan pun tidak ada. Wahahaha. Kalian dari negeri Chu sudah kalah 30 tahun berturut-turut. Katanya Raja Negeri Chu, istana raja saja sudah rusak. Uang untuk memperbaikinya saja tidak ada. Wahahaha. Belum tentu. Ilmu bela diri pertama-tama tergantung bakat, kedua latihan. Siapa tahu, negeri Chu kita hari ini justru melahirkan seorang jenius. Xiaoling Feng itu tampaknya tampak gagah dan berwibawa, parasnya tampan. Pasti bisa menang. Oh, jadi kalian sedang membicarakan Xiaoling Feng itu. Itu malah lebih konyol lagi. Aku saja bisa melihat Xiaoling Feng itu cakra dan tiannya sudah rusak. Hanya kalian ini yang hanya tahu melihat penampilan luar. Iya, nak. Hengen bertujuan oleh penampilannya. Dia itu jelas-jelas wajahnya putih dan lembut. Mana mungkin menang? Kamu ini jangan buang-buang uang saja. Ayo, dengarkan aku semuanya. Hanya bertaruh pada negeri Zhao yang bisa untung. Kalau tidak, bisa-bisa celana dalammu pun habis. Buta semua. Zhao Zhen, kasih uangmu padaku. Hah? Cepat. Nona Su, Ada apa? tolong pasang taruhan untuk negeri Chu menang. Habiskan semuanya. Tolong pasang semua untuk Enkeri Cho menang. Sampai habis. Kak Feng,
Kalau semua orang percaya padaku, masa aku tidak percaya pada diriku sendiri? Maaf merepotkan Nyonya datang ke sini. Pasang punyaku juga. Aku pasti tidak akan membuatmu rugi. Nona ini mau pasang di mana? Semua. Aku pasang Xiaoling Feng menang. Wanita ini gila ya. Jangan-jangan dia sudah terpikat oleh si tampan itu. Nona kecil, kamu yakin? Nanti kalau uang kalian habis jangan ngeles ya. Iya nih, masa ada yang pasang Encarricho pasang Xiaoling Feng? Hah? Terus kenapa? Aku memang pasang Xiaoling Feng menang. Keluarga Su punya banyak uang. Ini adalah stempel perguruan keluarga Su. Aku jadikan seluruh harta keluarga Su sebagai taruhan awal. Aku pasang Xiaoling Feng akan membawa Encarricho menang. Ini adalah stempel perguruan silat keluarga Su. Aku akan mempertaruhkan seluruh harta keluarga Su. Taruhannya. Aku bertaruh pada Xiaoling Feng akan membawa Encarricho menang. Bos, kamu ingat baik-baik. Ingat, sudah dininggau. Xiaoling Feng dari Encarricho, taruhan besar. Aku juga bertaruh Encarricho kita menang. Aku juga percaya Xiaoling Feng bisa membawa Encarricho kita berbalik menang. Kita pasti akan menang. Dengan Captain di sini, kita akan menang. Karena semua orang bertaruh aku menang, maka aku harus menang. Kalian bermimpi. Aku dengar kalian berdua, ayah dan anak, adalah orang yang pernah dikalahkan oleh kapten kami. Kenapa? Sekarang berani lagi datang menggonggong di depan kapten kami? Gadis kecil, lihat baik-baik. Nanti aku akan patahkan kaki kaptenmu dulu. Buat kamu berlutut dan minta ampun di depan umum. Kam? Pertarungan final Maglis Bizarre Vitaro GH. Encarricho melawan Encarrijo. Mulai. Setelah hari ini, di dunia ini tidak akan ada lagi Xiaoling Feng. Dan juga tidak akan ada lagi keluarga Su. Aura ini? Kenapa sangat kuat? Mereka sepertinya tidak normal. Begitu pertandingan dimulai, hidup atau mati bukan urusan kami, para hadirin. Apakah ada yang ingin mundur? Aku yang maju. Tujuanku adalah untuk menang. Pemenang hari ini pasti adalah Encarricho kami. Kalau Encarrijo takut, bisa pergi duluan. Nanti waktu akan main wabludu meti dengan cepat. Masih ingat yang aku ajarkan? Ingat. Majulah. Dasar perempuan, matilah. Fire. 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 Aku ingin kalian mati. Hewan tak berarti. Berani-beraninya menunjukkan kemampuan di depan ahlinya. Sial-sial, semua harta bendaku sudah kutaruhkan. Ini. Sudah kuduga, kakak Feng pasti menang. Chonjo, ambil uangnya. Zhang Jiba, Zhang Tiangang tewas di tempat. Encarrijo menang. Menang. Tidak Encarrijo, menang. Kakak Feng menang. Sudah puluhan tahun,
Akhirnya Enrico menang sekali. Hahaha. Enrico memenangkan 3 tambang spiritual, 5.000 heksar ladang obat, 27 jilid, kitab rahasia seni bela diri. Dulu, aku tak tahu untuk apa aku hidup. Sekarang aku tahu. Untuk kalian. Dan juga untuk rakyat Enrico.